Ayo, salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang patogen pada aquaculture meliputi virus, parasit, dan bakteri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Saya, yaitu Alif Aryansa dengan NIM L1B025159. saya Sefira Yuliawati dengan NIM L1B025186. Oke, yang pertama di sini ada virus koi herpes virus atau bisa disebut dengan virus KHV. Pendahuluan. Aquaculture merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan pangan, khususnya sumber protein hewani dari ikan. Namun, keberhasilan budidaya seringkali terganggu oleh serangan penyakit yang disebabkan oleh patogen, terutama virus. Salah satu virus yang paling merugikan adalah koi herpes virus atau biasa disebut dengan virus KHV, yang menyerang ikan koi dan ikan mas dengan tingkat kematian yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Penyebaran virus ini juga relatif cepat, terutama pada kondisi lingkungan yang kurang optimal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai KHV menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha aquaculture. Pengertian dan karakteristik virus KHV. Koi herpes virus atau KHV adalah virus penyebab penyakit serius pada ikan koi dan ikan mas yang ditandai dengan tingkat penularan cepat dan kematian tinggi dalam waktu singkat. Karakteristik virusnya yaitu yang pertama ada virus DNA dari famili Aloherpes pesviridae yang menyerang ikan air tawar. Yang kedua, bersifat sangat menular dan mudah menyebar dalam populasi. Yang ketiga, menyerang organ vital seperti insang, kulit, ginjal, dan limpa. Yang keempat, memiliki fase laten. Ikan dapat menjadi karir tanpa gejala. Terus yang terakhir ada perkembangannya dipengaruhi suhu optimal pada 18-28 Celcius. Selanjutnya ada inang dan proses infeksi. KHV umumnya menyerang ikan dari keluarga Cyprinidae, terutama ikan koi dan ikan mas. Virus ini cukup spesifik sehingga tidak semua jenis ikan bisa terinfeksi. Proses infeksinya yaitu virus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang atau luka pada kulit. Setelah itu, virus akan berkembang biak di dalam sel dan mulai merusak jaringan, terutama insang. Kerusakan ini mengganggu sistem pernapasan ikan, lalu infeksi menyebar ke organ lain seperti ginjal dan limpa, hingga akhirnya menyebabkan kematian. Selanjutnya ada gejala klinis, yaitu yang pertama, insang tampak pucat, rusak, atau mengalami nekrosis. Yang kedua, ikan sering megap-megap di permukaan air. Yang ketiga, produksi lendir berlebih pada tubuh. Terus, selanjutnya, nafsu makan juga menurun atau berhenti makan. Dan yang terakhir, tubuhnya lemah, gerakan lambat, dan tidak responsif. Selanjutnya ada penularan dan faktor pemicu, yaitu yang pertama ada kontak langsung antar ikan, air yang sudah terkontaminasi, peralatan budidaya, jaring, wadah, ikan karir, pembawa tanpa gejala. Terus faktor pemicu, suhu air 18-28 Celcius optimal untuk perkembangan virus, kepadatan ikan yang tinggi, kualitas air yang buruk, dan stres akibat transportasi atau perubahan lingkungan. Dampak dalam aquaculture. Infeksi virus KHV itu memberikan dampak yang sangat besar dalam kegiatan aquaculture. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian ikan dalam jumlah tinggi hingga mencapai 80-100% dalam waktu singkat. Akibatnya pembudidaya mengalami kerugian ekonomi yang signifikan, baik dari hilangnya hasil panen maupun biaya penanganan wabah. Selain itu, serangan KHV juga dapat menurunkan produktivitas budidaya dan mengganggu keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Nah, terakhir di sini ada
pencegahan dan pengendalian. Untuk pencegahannya, yang pertama ada karantina ikan baru, menjaga kualitas air, mengatur kepadatan ikan, dan menerapkan biosecurity. Untuk pengendaliannya, yaitu yang pertama ada isolasi ikan terinfeksi, pemusnahan ikan sakit, penghentian sementara budidaya saat wabah, dan yang terakhir belum ada obat yang spesifik untuk pengendaliannya. Nah, di sini ada contoh ikan yang terkena virus KHV. Ini contoh gambarnya. Dan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu bagian parasit Ichthyopteris multifilis atau bisa disebut itu white spot. Nah, untuk pendahuluannya itu penyakit parasit merupakan salah satu permasalahan utama dalam kegiatan budidaya ikan karena dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan kerugian ekonomi. Parasit ektoparasit umumnya menyerang bagian luar tubuh ikan seperti kulit, sirip, dan insang sehingga dapat mengganggu proses fisiologis ikan. Salah satu penyakit yang sering ditemukan pada ikan air tawar adalah white spot yang disebabkan oleh Ichthyopteris multifilis. Penyakit ini dikenal luas karena penyebarannya cepat dan berpotensi menyebabkan kematian massal apabila tidak ditangani dengan baik. Slide selanjutnya itu ada pengertian dan karakteristik dari Ichthyopteris multifilis. Untuk pengertiannya sendiri itu white spot atau penyakit bintik putih merupakan penyakit pada ikan yang disebabkan oleh protozoa Ichthyopteris multifilis. Parasit ini termasuk golongan Ciliata yang hidup sebagai ektoparasit dan berkembang biak pada lingkungan perairan tertentu. Infeksi terjadi ketika parasit menempel dan berkembang pada permukaan tubuh ikan, terutama pada kulit dan insang. Untuk karakteristik utamanya itu, untuk tubuhnya itu bulat atau oval, terus memiliki silia untuk alat gerak, terus hidup pada kulit dan insang ikan, ada siklus hidup cepat, lalu yang terakhir itu mudah berkembang pada air dengan kualitas air yang buruk. Lalu untuk proses infeksi pada ikan, parasit white spot atau Ichthyopteris multifilis umumnya menyerang berbagai jenis ikan air tawar, terutama ikan budidaya yang dipelihara dalam kepadatan tinggi. Berdasarkan penelitian Yuliana et al. 2023, infeksi paling sering itu ditemukan pada ikan nila dan ikan lele. Untuk proses infeksinya sendiri itu terjadi melalui beberapa tahapan dalam siklus hidup Ichthyopteris multifilis. Parasit ini memiliki fase hidup bebas di air yang memungkinkan penyebaran cepat ke inang baru. Infeksi dimulai ketika stadia infektif menempel pada tubuh ikan, kemudian berkembang dan merusak jaringan tubuh ikan. Lalu untuk gejala klinis yang teramati itu seperti munculnya bintik putih pada kulit, sirip, dan insang. Terus untuk kedua itu produksi lendirnya akan berlebih. Nah, untuk ketiganya nafsu makan akan menurun. Yang keempat ikan tampak lemas dan stres. Yang terakhir itu sirip rusak dan terlipat. Dan ada pun gejala lanjutan yaitu ikan sering naik ke permukaan. Terus suaranya biasanya tubuh lebih pucat dan gerakannya tuh tidak normal atau lambat. Terus juga ada kematian massal. Untuk penularan dan faktor pemicu, penularannya itu melalui air yang mengandung stadium infektif atau teron, terus kontak langsung antar ikan, terus ada kepadatan tebar tinggi, terus ada perpindahan ikan tanpa karantina, terus ada peralatan budidaya yang terkontaminasi. Lalu untuk faktor pemicunya itu dari kualitas air yang buruk, ya seperti keruh atau banyaknya bahan organik, terus suhu airnya tidak stabil, pH tidak optimal, kepadatan ikan terlalu tinggi, terus jarangnya pergantian air. Lalu untuk dampak dalam aquaculture itu disebabkan oleh Ichthyopteris multifilis itu signifikan terhadap kegiatan aquaculture baik dari segi biologis maupun ekonomi. Serangan parasit ini dapat menurunkan kesehatan ikan secara drastis karena merusak jaringan kulit dan insang sehingga mengganggu proses respirasi dan keseimbangan fisiologis. Selain itu, penyebaran yang cepat dalam sistem budidaya
menyebabkan peningkatan angka kematian dalam waktu singkat. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada penurunan produksi dan kerugian ekonomi bagi pembudidaya. Untuk pencegahan dan pengendaliannya itu untuk pencegahannya menjaga kualitas air seperti suhu, pH, dan kejernihan. Terus melakukan pergantian air secara rutin, mengatur kepadatan tebar ikan, karantina ikan baru sebelum dicampur, terus menjaga kebersihan kolam dan peralatan, terus mengurangi stres pada ikan. Untuk pengendaliannya itu seperti isolasi ikan yang terinfeksi, terus peningkatan kualitas air secara cepat, penggunaan bahan pengobatan, misalnya garam atau bahan lain yang harus sesuai dosis agar tidak berlebih. Lalu ada pengeringan dan disinfeksi kolam setelah panen. Lalu yang terakhir itu ada pemantauan rutin kesehatan ikan. Dan ini contoh parasit Ichthyophilus multifilis atau yang disebut white spot yang menyerang pada ikan.
Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar.